Dibayo, kurai kita iyo dibaye. Oh abai, oh yang nama baya, Bukan tentang destinasi atau tempat-tempat yang indah, tapi ketemu orang-orang baik di sekitarnya. Setiap orang punya perjalanan itu, mereka mencari kesenangan masing-masing. Susahnya mereka nikmati, kadang mereka juga syukuri aja. Gue merasa rindu rumah sih. Pendapatannya kan ya menipis, jadi mau pulang naik pesawat itu masih pikir-pikir. Sebenarnya sport itu adalah bonus, tetapi kebersamaan itu adalah hal yang utama. Nggak semua orang punya kesempatan buat bisa ikut ekspedisi sejauh ini. Karena di Maluku itu gunungnya unik-unik, keragaman budaya serta agama yang berada di sana. Salah satu alasan terbesar gue sih itu. Sangat berbahaya sekali. Untung ada webbing. Nggak ada rasa kesadarannya ya. Jadi gunung ini nggak bisa diremehin. Malam itu terasa berbeda. Bukan sekedar malam biasa, tapi awal dari sebuah perjalanan. Di sudut rumah, satu persatu perlengkapan mulai disiapkan. Tas, jaket, logistik, semuanya disusun dengan penuh harap. Ada rasa lelah, tapi juga ada semangat yang tak bisa dijelaskan. Karena esok pagi, langkah ini akan membawa kami pergi. Meninggalkan nyaman, menuju petualangan, dan malam ini adalah awal dari semuanya. Sebelum perjalanan ini benar-benar dimulai, aku meminta izin dan memohon doa. Di hadapan ibu, ada harap yang tak pernah putus. Di mata anak, ada rindu yang bahkan belum sempat terjadi. Dan pada istri, ada diam yang penuh pengertian. Perjalanan ini bukan hanya tentang pergi, tapi tentang kembali. Kembali dengan cerita, kembali dengan selamat, dengan doa yang mengiringi. Aku melangkah menuju stasiun, membawa mereka dalam setiap langkahku. Di stasiun Manggarai, kami berhenti sejenak, bukan untuk beristirahat, tapi untuk menyatukan langkah. Satu persatu rekan perjalanan datang, membawa semangat yang sama, tujuan yang searah. Dan dari sana, kami melanjutkan perjalanan bersama menuju stasiun Senen, bukan lagi sebagai individu, tapi sebagai satu tim. Stasiun Pasar Senen, tempat di mana perjalanan ini benar-benar dimulai. Bukan sekedar perpindahan, tapi awal dari sebuah petualangan yang panjang. Kereta ini bukan hanya membawa kami pergi, tapi membawa mimpi, harapan, dan cerita yang belum tertulis. Dari titik ini, kami melangkah lebih jauh dari biasanya, meninggalkan yang sementara, menuju sesuatu yang akan kami kenang selamanya. Dan di depan sana, petualangan besar itu sudah menunggu.
12 jam di atas rel, melewati waktu yang perlahan terasa panjang. Malam akhirnya membawa kami tiba di Surabaya. Sambil menunggu, seorang kawan lama yang sudah lama tidak bertemu, yang akan kembali kami temui di perjalanan ini. Ini apa ya? Pecel Ati Ampela. Ini warung si ibu nih. Surabaya, Pasar Turi. Masjid nih. Mantap nih pecelnya. Usai makan, kami masih menunggu. Hingga pada akhirnya, Irfan atau yang biasa kami panggil Padang datang. Ini dia orang Cilacap baru datang. Irfan Hakim. Gimana perjalanan tadi? Ya, begitu. Ya. Sampai jam berapa, Pak? Aku sampai jam 11. Beliau? Jam 1, jam 12. 11. Beda sejam. Karet banget sih. Roya. Kawan lama yang lama tak berjumpa kini hadir di tengah perjalanan kami. Sederhana tapi hangat. Malam itu terasa lengkap. Setelah semua tim lengkap, kami langsung bergegas menuju pelabuhan Tanjung Perak. Malam itu kami beristirahat di sana, menyimpan tenaga untuk perjalanan berikutnya. Dan besok pagi pukul 10, kami bersiap check-in tiket kapal Pelni untuk melanjutkan perjalanan dari Surabaya menuju Ternate, Maluku Utara. Pagi datang dengan hiruk-pikuk pelabuhan dan waktu menunjukkan pukul 10. Kami bergegas menuju loket tiket Pelni untuk check-in. Belanja buat makanan di kapal. Kapal ya? Ya, kelaparan. Beli apa Bang Iwan? Ini biasa, cemil-cemilan. Buat di kapal? Ya, buat apa? Beteng. Penting apa ini Bang Iwan? Perbetengan ya. Perbetengan? Iya. Beteng perut kan, Bang? Beteng perut. Cari apa Mas? Mau boarding pass. Boarding pass ya? Duru Lunda. Arah kemana? Ternate. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tempat di mana berbagai orang dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul. Dari sini, kapal-kapal berlayar menghubungkan perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Satu pelabuhan untuk jutaan langkah yang berbeda tujuan. Sekarang kita udah dapat tiketnya. Sekarang kita enter jangan di-scan kita. Disinilah perjalanan sebenarnya akan dimulai. 4 hari di laut, membentang dari Surabaya menuju Ternate, Maluku Utara. Sebelum sampai, kami akan singgah di Kalimantan Timur, Palu, Sulawesi Tengah, dan Bitung, Sulawesi Utara. Perjalanan panjang ini akhirnya benar-benar akan dimulai. Hari ini tepat pukul 2.20 kapal akan berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju tujuan akhir yaitu Pelabuhan Ternate. Semoga perjalanan hari ini selamat sampai tujuan tanpa kendala apapun. Di atas kapal Pelni ini, kami tak hanya menempuh perjalanan, tapi juga melihat Indonesia lebih dekat. Satu kapal, satu tujuan menuju timur Indonesia dengan beragam suku dan daerah dari Sabang sampai Merauke. Hari-hari kami berjalan sederhana, makan 3 kali sehari dari fasilitas kapal ini. Menunaikan sholat di masjid dan menghabiskan waktu di dek atas. Di sanalah kami saling mengenal,
bercerita, dan menemukan bahwa perjalanan ini lebih dari sekedar tujuan. Wah, ini gua ada lagi nih. Dulu dah apa? Rata. 4 hari kami di laut, hingga satu persatu pelabuhan mulai kami singgahi. Semayang, Kalimantan Timur, Pantoloan, Palu, hingga persinggahan terakhir di Bitung, Sulawesi Utara. Di setiap singgah, kami sempatkan turun sejenak, menikmati suasana pelabuhan, mencari angin darat, dan sekedar mampir ke warung kecil untuk beli cemilan. Untuk melanjutkan perjalanan ke Ternate, kita bekal inai. Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya di pukul 2 dini hari kami tiba di pelabuhan Ternate. Di tengah malam yang larut, pelabuhan tetap ramai dan kami tiba dengan rasa syukur yang tak terucap. Tak lama setelah tiba, kami langsung menuju rumah seorang kawan di Ternate, Bang Sabri, atau yang biasa kami panggil Bang Ap. Sejenak kami berhenti, melepas lelah di rumahnya, menyambut matahari yang perlahan terbit, hangatnya pagi, seakan menyambut perjalanan kami yang baru saja dimulai di Tanah Timur. Kita makan nasi uduk dulu, guys. Nasi kuning. Ramai sekali di sini. Kita belanja di pasar dulu, guys. Pasar. Pagi itu kami menuju pasar, menyiapkan perbekalan untuk 3 hari 2 malam ke depan. Logistik kami lengkapi untuk satu tujuan, Gunung Gamkonora, gunung pertama kami di Maluku Utara, dan destinasi awal dari perjalanan panjang ini. Mana aja, Pak? Ke pantai nggak? Pantai? Sekarang sore. Sekarang sore? Enggak, langsung sono. Langsung ke tempat base camp. Terus ke pantai kapan? Nanti aja, nggak usah, Bu. Kita fokus ke gunung. Oh, berarti nggak ada. Ini tali buat apa nih? Siapa nih mau tali? Packing. Packing. Banyak banget kayak ini. Aduh, pusing banget ini kita. Ngatur ya. Lagi apa, Kak? Sedang packing ini. Mau kemana kita? Bingung ini. Apa yang mau dibawa? Kita mau ke Gamkonora. Sama kemana nih? Dukono itu udah pasti nggak kelewat itu. Itu yang ada di mimpi aku itu. Ledak-ledak. Setelah semua perlengkapan siap, kami langsung bergerak, menaiki ojek menuju pelabuhan. Dulu kemana kita, Bang? Kita OTW ke Jailolo dulu. Setelah dari Jailolo nanti kita muncak ke Gamkonora. Mantap. Perjalanan berlanjut dengan speedboat membelah laut menuju Jailolo, Halmahera Barat. Sekitar 1 jam di atas air, membawa kami semakin dekat ke petualangan berikutnya. Satu jam kami terombang-ambing di laut, hingga akhirnya tiba di pelabuhan Jailolo. Siang ini tepat pukul 2:30, perjalanan 1 jam kita menggunakan speedboat. Kita sampai di dermaga Jailolo. Kita lanjut makan, sholat. Oke. Di sana, paman dari Bang Ap sudah menunggu, menjemput kami dengan hangat. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di Desa Susupu, Kecamatan Sahu, Halmahera Barat.
sudah sampai di tempat transit di rumah Paman Hamzah di Desa Susuku. Kita mau istirahat dulu di sini dan nanti di waktu pagi kita melanjutkan perjalanan ke Gam Konora 2 malam. Di rumah yang sederhana ini kami berhenti sejenak, menjadikannya tempat transit dan bermalam sebelum perjalanan berikutnya. Siapkan packing ulang. Esok pagi kami akan melangkah lebih jauh menuju kaki Gam Konora di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu, Halmahera Barat. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Kita saat ini berada di Susuku, Kecamatan Sahu. Sebentar lagi kita akan berangkat ke Ibu, kaki gunungnya Gam Konora. Itu di Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu. Saksikan perjalanan kami. Kami benar-benar sudah tidak sabar menuju destinasi gunung pertama kami di Maluku Utara, Gunung Gam Konora. Salah satu dari 3 gunung berapi aktif di sini yang menyimpan tantangan dan keindahannya sendiri. Guys, check it out guys, kita memulai perjalanan kali ini ke Gunung Gam Konora. Kita naik pick up. Nyalawi. Selamat. Selamat. Sampai tujuan ke Gam Konora. Hati-hati. Perjalanan menuju Desa Gamsungi, Kecamatan Ibu, Halmahera Barat memakan waktu sekitar 1,5 jam. Sebelum tiba, kami sempat berhenti sejenak membeli perbekalan makanan ringan. Kita berada di Kampung Baru. Bentar lagi kita nyampe ke kaki pendakian Gunung Gam Konora. Kita beli perlengkapan dulu sebentar. Oke, jujur ini pendakian dari 0 km pertama kali gua. Gokil. Stoknya masih kosong. Kita baru sekali nih ngeliat Indomaret stoknya dikit. Kosong semua. Kurang tinggal ke bawah ya? Iya. Sesampainya di pos pengamatan, kami mengikuti briefing tentang kondisi terbaru Gunung Gam Konora. Ada di Desa Gamsungi, di kantor pengamatan Gunung Api Gam Konora, Kecamatan Ibu, dan beberapa teman kita sedang mengurus perizinan untuk pendakian ke Gunung Api Gam Konora, Halmahera Barat. Semoga perjalanan ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan di atas nanti sumber air melimpah. Kita sih pengen setelah sampai ada sedikit hujan supaya air terjunnya di mana-mana. Di sana kami juga mengurusi maksi yang dikelola oleh pemuda setempat. Oh iya. Dan sebelum melangkah naik, kami diberitahu pantangan yang harus dijaga selama berada di atas. Suruh lilit yang tali itu tidak boleh. Untuk moni balangka duduk di dalam kan tidak boleh. Ada yang di tanpa buang air yang di pojok laut di batu tuh. Kan lo agak sebenarnya. Iya. Itu yang batu apa? Batu dua tuh. Batu dalam gitu tuh. Dalam air yang samping air ke laut. Buang air sih bisa mau buang air. Oh bagian begini terjun begitu sampai sana tuh. Situ tidak boleh jangan ya. Pokoknya ada yang dosu tanda itu. Ada tanda. Lagi Rabia kemarin. Oh saya. Di batu bulat itu medosu lilis lagi. Kan di mana ada PJR, ada Keramat Tua di situ harus hargai itu, KBA permisi supaya pergi dengan selamat pula juga dengan selamat. Karena ada kendala apa-apa lah toh. Jadi hargai di sana saja. Di mana ada keramat di situ pasti ada di situ di penghuni-penghuni toh. Mungkin saya perlu sampaikan ada beberapa hal karena saudara-saudara sudah ada di depan kantor saya. Yang pertama, pos pengamatan Gunung Api Gam Konora itu berada di bawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM. Pos pengamatan Gunung Api Gam Konora bukan tempat registrasi pendaki, ya. Jadi kami tidak meregistrasi pendaki. Yang melakukan registrasi pendaki itu komunitas yang dibentuk oleh desa, ya. Jadi kalau saudara-saudara registrasi di sana, terus mungkin ada angka-angka yang mereka minta, itu tidak ada hubungan dengan kami di sini. Kami di sini kantor pemerintah yang tidak memungut
biaya. Kami punya tugas hanya memantau aktivitas GAM Konora dan memberikan informasi kepada masyarakat maupun wisatawan seperti saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Yang berikut, gunung api yang saudara-saudara tuju nanti di gunung api GAM Konora itu, dia sama dengan gunung api Dukono, gunung api Ibu. Jadi 5 gunung api yang ada di Maluku Utara, yang sementara 5-5-nya itu gunung api aktif. Yang kebetulan saat ini gunung Ibu berada di level 3 atau siaga, gunung Dukono berada di level 2 waspada. Tapi dua-duanya erupsi. Artinya bahwa saya mau kasih tahu bahwa GAM Konora saat ini walaupun dia berada di level 1 atau normal, tidak menutup kemungkinan GAM Konora seperti Ibu dan Dukono. Makanya penting ada ikhtiar-ikhtiar. Nah, ikhtiar-ikhtiar sudah disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi setiap hari. Dalam bentuk laporan, kami mengirim laporan kepada pemerintah daerah maupun stakeholder yang berada hubungan, yaitu di laporan itu di bawahnya ada rekomendasi. Rekomendasinya seperti ini, saudara-saudara. Jadi, himbauan untuk tidak memasuki kawasan rawan bencana 3. Ya, sekali lagi, karena gunung GAM Konora tetap walaupun dia berada di level 1 atau normal, dia tetap adalah gunung api aktif. Makanya pemerintah berkepentingan untuk mengikhtiarkan kepada masyarakat dengan menghimbau agar tidak memasuki kawasan rawan bencana 3. Kawasan rawan bencana 3 ini radiusnya 1,5 kilo dari kawah, ya. Jadi ada kawah utama, ada kawah lama, ada kawah utama. Nah, saudara-saudara biasa lihat orang camp atau apa itu yang biasa di kawah lama itu sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh dari kawah utama. Dia mungkin sekitar 200 meter atau 300 meter saja. Jadi himbauan pemerintah itu di 1.500 meter. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara bisa mentaati apa yang kami sampaikan. Ya, karena kalau kondisi kemarin-kemarin saudara-saudara berpatokan dengan kemarin-kemarin orang biasa ngecamp di situ, terus aman-aman saja, ya alhamdulillah aman-aman, ya. Karena kalau bahasa boleh ini sedikit, mendekati kawah gunung api aktif, kalau ada sesuatu berupa celaka atau korban itu hal yang wajar. Anda aman atau selamat itu bonus saja. Ya, tadi kita baru beres registrasi di kantor BMKG dan registrasi di kantor pemuda setempat terkait pendakian Gunung GAM Konora, dan setelah di briefing dari kantor BMKG, saat ini kita akan melangkah untuk ke puncak GAM Konora. Saksikan perjalanan kami. Oke, sebelum kita melakukan pendakian kali ini, kita berdoa dulu semoga perjalanan kita selamat dari pergi sampai ke rumah masing-masing. Amin. Berdoa dipersilakan. Yuk, berdoa. GAM Konora, yes! Nyalawi.